Sekali lagi, ayo sama-sama kita mengoptimalkan kemampuan potensi anak sedemikian rupa dengan metode yang baik dan benar. Ya. Jadi metode yang baik dan benar itu penting. Metode ini bukan hanya metode misalnya jadi aljabar dengan jadinya saja atau batang nafil dengan batang nafil saja, bukan. Tapi yang dijelaskan oleh Pak saya itu adalah penting dalam proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar inilah yang harus kita utamakan. Bisa jadi metodenya batang nafil, bisa jadi metodenya jabar atau metode-metode apapun. Tapi kalau proses belajar mengajarnya sudah baik dan benar apa yang dijelaskan oleh Pak saya, insya Allah kita akan mempunyai kemampuan yang optimal, ya, kemampuan atau potensi yang kita bisa gali semaksimal mungkin. Ini penting. Karena proses belajar mengajar ini, ya, walaupun dia guru, itu banyak yang keliru, khususnya untuk belajar matematika, banyak keliru. Dan kekeliruan itu saya catat ada 9 kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh para guru. Dan alhamdulillah para guru yang sudah ikut training dari Aljabar mengakui kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Iya. Jadi sudah puluhan ribu guru yang mengakui kesalahannya dan mulai kembali ke jalan yang benar. Artinya selama ini dia memang mengakui salah. Ya. Kedua, kesalahan itu dilakukan oleh orang tua. Orang tua di rumah pun sama melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses belajar mengajar matematika kepada anaknya. Nah, kesalahan inilah yang membuat anak menjadi trauma, membuat anak menjadi takut belajar, membuat anak menjadi susah. Jadi takutnya menakutkan, susahnya menyusahkan, begitu kan? Seperti itu. Nah, sehingga matematika menjadi sesuatu yang momok. Ya. Inilah yang barangkali harus kita rubah. Ya. Kembali ke metode belajar jari aljabar dengan jari. Ya. Metode belajar jari aljabar dengan jari sangat mudah. Ya. Mudahnya bagaimana? Coba Bapak dan Ibu semua begini tangannya. Semua tangannya. Balikan tangan Ibu secepatnya. Balikan, 1, 2, 3. Semudah dan secepat itu. Iya, unik Bu. Belajar dengan metode jari. Orang udah serius Pak, kalian mau ngapain Pak? Iya, itu memang cara saya untuk memperlihatkan ya, bagaimana mudah. Jangan kalah saya sama Pak saya Pak. Oh iya, jangan. Ibu dan Bapak sekalian, sedemikian rupa metode jari aljabar ini unik. Ketika belajar penjumlahan itu mudah. Begitu dia masuk ke pengurangan, karena pengurangan itu kaidah matematikanya adalah kebalikan dari penjumlahan, harusnya tidak susah kan? Jadi ketika belajar penjumlahan mudah, kemudian belajar ke pengurangan itu lebih mudah. Kemudian masuk ke perkalian itu sangat mudah. Masuk ke pembagian sangat lebih mudah. Kalau prosesnya dijalani dengan baik dan benar. Masalahnya sekarang proses belajar anak-anak ini tidak dilalui dengan baik dan benar. Penjumlahan susah, ya pengurangan tambah susah jadinya. Kalau perkalian susah, pembagian jadi tambah susah. Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian, harusnya lebih gampang. Tapi karena perkalian tidak dikuasai dengan baik, nalarnya tidak dikuasai dengan baik, ini batang nafil ini merangsang nalar anak. Ini nalar anak ini penting untuk kita lihat, untuk kita rangsang supaya anak itu tertantang. Nalar itu berkembang, gitu. Ya. Jadi pelajaran matematika bukan pelajaran hafalan. Ya, saya selalu sampaikan itu. Jadi bukan pelajaran hafalan. Dia akan hafal dengan sendirinya kalau nalarnya berjalan. Ya. Hafal dengan sendirinya, nggak usah dihafal sengaja dihafal. Latihan batang nafil, akhirnya mereka akan hafal. Hafalnya itu karena sudah nalarnya sudah berjalan.
Kalau semata-mata hafal, ibu, saya pernah punya pengalaman mungkin sama dengan pengalaman ibu. Ya, ketika saya SD itu dikasih hafalan oleh ibu saya. Targetnya waktu saya kelas 2, target perkalian 1 sampai dengan 10. 1 kali 1, 1 kali 2, terus sampai 9 kali 9 dan 10 kali 10. Hafal di luar kepala. Karena saya hafal, saya dianggap oleh orang tua saya anak pintar. Iya dong. Guru saya nganggap saya anak pintar. Dan saya juga dibilang pintar, bangga, ya kan? Itu kalau saya lagi main, ada tamu datang ke rumah, ibu saya membanggakan saya, ditanya saya supaya nih lihat anak gua pintar kan itu. Padahal lagi main, ditanya 6 kali 6 36, saya jawab. 7 kali 9 63, 8 kali 8 64. Saya jawab semua di luar kepala, karena yang di dalam kepala nggak ada. Semua dijawab di luar kepala, karena yang di dalam kepala nggak ada. Saya nggak tahu kenapa 64, 8 kali 8 itu 64. Kalau saja ibu saya salah menulis, dari sekian banyak ada yang salah misalnya, 8 kali 8 ditulis 46 misalnya, saya akan jawab 46. Iya nggak? Iya. Karena hafal tidak ada yang membimbing, dihafal. Ini masalahnya, matematika tidak seperti pelajaran yang lain. Oke Bu, lambang bilangan jari aljabar itu ada di jari-jari kita, ya. Jadi lambang bilangan jari aljabar yang kita pelajari di sekolah itu lambangnya berbentuk angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, ya. Itu lambang berbentuk angka. Angka itu kita terjemahkan ke jari, ya. Kalau saya tanya ibu, coba ibu berhitung 1 sampai 5 dengan jari ibu. Mulai, silakan. 1, 2, 3, 4. Ya Bu ya, itu sudah umum. Pasti 1, 2, 3, 4, 5. Di dunia manapun pasti menghitungnya begitu. Ya, sederhana. Pak Tanabin itu saya lihat bukan sesuatu yang hebat. Bukan sesuatu yang hebat ini, ya, sederhana. Tapi kesederhanaan ini, ibu pernah berpikir nggak bikin begini? Enggak, ya kan? Sederhana. Tapi ibu, dan bukan hanya ibu, seluruh di Indonesia guru nggak pernah ada pun mikir begini. Tapi Pak Dede bikin begini, luar biasa. Yang sederhana menjadi luar biasa, karena orang tidak berpikir, tidak bertindak, tidak berbuat apa yang diperbuat oleh Pak Dede. Inilah sesuatu yang dikatakan luar biasa, itu bukan karena sesuatu itu hebat gitu kan, tidak. Ibu, jari aljabar sangat sederhana, mungkin lebih sederhana dari ini, tidak ada hebatnya jari aljabar, ya. Pas saya mungkin mengkonsep ini, nulis apa segala macam, bikin kotak-kotak, bikin batangnya lagi ribet. Saya sederhana, tidak ada yang hebat. Kalau ibu tadi berhitung mulai dari 1 dengan tunjuk, saya mulai berhitung 1 dari kelingking. Coba sama-sama Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lipat jarinya yang kelingking, 7, 8, 9, 10. Ada nggak Bu, selama ini guru mengajarkan 1 dari kelingking? Tidak ada. Mungkin di dunia ini tidak ada. Semua orang 1 pasti dari tunjuk, ya kan? Saya hanya merubah dimulai dari kelingking, kan bukan sesuatu yang hebat. Malah dianggap gila ya Pak? Dianggap gila. Ya kan? Bukan sesuatu yang hebat. Hanya merubah yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5. Berurutan nggak Bu? Enggak. Kalau saya hitung dari kelingking, lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berurutan nggak Bu? Berurutan. Saya hanya merubah itu. Dan perubahan yang sederhana itu, setelah diuji coba, siswa kita dites oleh murid, dapat rekor dunia Indonesia. Dan saya lagi diusulkan untuk mendapatkan rekor dunia. Tetapi biayanya cukup besar. Untuk mendapatkan rekor dunia itu biayanya cukup besar. Dan ada kepentingan-kepentingan
politik, kepentingan ekonomi lainnya. Ya. Nah itu yang agak merepotkan. Ya. Nah jadi sesuatu yang sederhana ini menjadi luar biasa karena tidak dilakukan oleh orang banyak. Buatlah sesuatu. Ya. Ini teman kita Fauji ya. Tadi malam karena dia ini terus terang aja, beliau ini luar biasa semangatnya. Tepuk tangan buat Pak Fauzi. Datang dari Tangerang mau ikut Batang Agel ini. Saya tanya kan begitu pulang mau kemana? Nggak tahu deh, saya mungkin bermalam di masjid gitu. Luar biasa kan semangatnya, ya kan? Saya bilang ikut sama saya. Ini bareng dengan saya daripada di masjid gitu kan. Nanti malah nggak bisa tidur gitu. Ngurus masjid ya. Tapi begitu saya korek apa namanya niatnya ya semangat segala itu luar biasa. Ya, beliau ini makanya tadi malam saya akhirnya harus memberikan sesuatu kepada kepada Mas Fauzi ini sesuatu yang dia bisa bawa pulang. Ya, jadi saya motivasi juga lupa. Ibu dan bapak sekalian, jadi metode Jari Al-Jabar ini metode yang sangat sederhana, tidak ada sesuatu yang hebat. Ya. Hebatnya itu kata orang, wah spektakuler sekali gitu kan, bisa menghitung begitu kan, fenomenal gitu kan. Ya itu orang yang menyebutnya. Bahkan sampai ada yang menyanjungnya keterlaluan. Hadir di Indonesia Al-Khawarizmi kedua. Yang luar biasa Al-Khawarizmi itu temuan besar itu nggak bisa disandingkan dengan saya gitu kan. Tapi saking dia apa ya, saking kau bahasa Inggris sama bahasa Sunda itu saking. Saking dia ininya apa terkagumnya bahwa yang sederhana itu ternyata manfaatnya luar biasa. Sederhana manfaatnya luar biasa. Nah inilah barangkali yang harus ditumbuhkan kepada kita semuanya, ya, seperti itu, ya. Nah, oke, tadi lambang bilangan tadi sudah mengenal. Ini lambang bilangan, bukan menunjukkan jumlah. Jadi sama-sama coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kanan Bu, yang kanan. Ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu lambang bilangan. Ya, jadi tidak menunjukkan jumlah. Ya, jadi kalau lambang bilangan 8 itu, ya coba Bapak Ibu semuanya ikut menulis di angkasa 8 Bu dengan jarinya Bu. 8. Oke, 9. Paham Bu ya? Itu lambang bilangan yang kita sebut dengan angka. Kalau dengan jari langsung Bu diformasikan jarinya 8 ini ya, kalau 9 seperti ini. Jadi ini lambang 9, tidak menunjukkan angka. Jadi ada beberapa komentar yang belum pernah ikut kita ya, dia bilang masa Jari Al-Jabar ini 8, ini kan 2. Dia bilang begitu. Ini 2 pun itu kata dia kan. Kalau kata orang lain ini 3, boleh nggak Bu? Boleh, karena dia membacanya yang dilipat. Ya kan, matematika begitu, matematika tergantung dari persepsinya. Ya. Pertanyaannya, kalau pertanyaannya yang dilipat, berarti ini memang 3. Kalau pertanyaannya berapa jari yang berdiri? 2. Tapi kalau pertanyaan kita, ini lambang berapa? 8, kan begitu. Jadi dia belum tahu tentang Jari Al-Jabar sudah komentar. Gitu. Ini yang sangat saya sayangkan, gitu kan. Nah, oke, sekarang Ibu sudah paham lambang-lambang ini. Saya akan berikan bagaimana penjumlahan. Asal sudah paham. Kalau belum paham lambangnya, susah dong kita memberikan penjumlahannya. Udah paling penasaran semua. Oke, kita berikan penjumlahan. Ya. Coba saya uji. 3, gimana Bu? Iya, 3. Oke. 2. Ya. 6.
Nah, bingung kan? Ibu? Iya, ibu lain sendiri, udah melihat yang lain tapi pede aja, begitu kan? Kalau yang lain udah lain gitu sama ini, tenang aja gitu. 6 gitu bu. Oke. 8, ya. 8 jangan begini, gini. Nah, nggak begini Pak. nah betul. Coba tembak temennya yang samping. Tembak begini ya. Nah itu cara kita gembira, ya. Oke, 8, ya. 2, ya. 4, 7, ya. 9, iya betul. 3, iya, tepuk tangan semuanya. Jadi ibu harus biasakan itu, ya, untuk nantinya operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan lambang itu. Lambang itu yang dipergunakan untuk proses operasional mulai dari penjumlahan dan perkalian. Ya bu ya, jadi ibu harus biasakan. Nanti kalau beli jeruk di pasar 3 kilo begini bu, jangan beli lagi 2 kilo bang, 2 kilo. Nanti disangat ledek Pak. Cuma kalau belinya banyak jangan bang, 10 kilo misalnya. Gimana? Iya bang, 10 kilo. Jangan. Nanti kita ngajak berantem. Ya. Nah, 5 kilo biasa, 5 kilo bang. Oke ibu, coba sekarang kita ke penjumlahan karena ibu sudah penasaran pengen tahu penjumlahan. Penjumlahan itu dari lambang yang ada sangat mudah. Saya tanya sama ibu, anak belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mengenal lambang ini berapa lama bu? Cepet banget. Cepet banget, kebangetan cepetnya. Iya kan? Kebangetan cepetnya. Luar biasa cepat. Anak 3 tahun asal komunikasi sudah bagus, sudah bisa ya. Ayo ikutin nak. 1, 2, 3, 4, 5, ikutin. Sudah 3 kali, 4 kali pertemuan dia sudah bisa. Kalau dia sudah bisa itu, sekarang penjumlahannya. Penjumlahan dimulai dari penjumlahan angka yang terkecil dulu. Penjumlahan angka 1, kemudian naik angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya. Coba sekarang penjumlahan dengan bilangan 1 dulu. 1 tambah 1, 2, ya, tambah 1, 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 kemudian tambah 2, 1, tambah 2, 1, 2. Jadi kalau mengajarkan anak tambah 2 jangan langsung berdiri dua-duanya. Itu kita udah tahu. Kalau anak kan belum tahu. Jadi tambah 2 sayang, coba 1, 2. Oke, tambah 2 lagi. 1, 2. Tambah 2 lagi sayang. 2. Berapa? 7. Oh anak tahu itu 7? Iya. Tepuk tangan. Karena lambangnya 7. Coba sekarang 7. Tambah 2 lagi. 1, 2. Tanya sama anak, berapa itu nak? 9. Jadi 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 9. Ya. Itu sudah berapa digit tuh? Berapa angka maksudnya? 5. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kan 5 angka. Dia jawab 9. Ya kan? Nah, sekarang tambah 3. 2. Tambah 3. 1, 2, 3. Oke. Tambah 3 lagi. 1, 2, 3. Berapa? 8. Jadi belum bisa nulis, dia sudah bisa berhitung 2 tambah 3 tambah 3 8. Nulisnya belum tentu bisa tuh nulis angkanya. Ya, mungkin 8 juga miring-miring gitu kan nulisnya. Nah seperti itu. Jadi kan sangat cepat kan anak belajar. Apalagi dengan cara bermain, bernyanyi. Kita ada lagu-lagunya mulai dari level 1, level 2, level 3, level 4. Itu ada lagu-lagunya yang sampai level 4. Karena anak kelas 3 masih mau lah menyanyi. Kalau kelas 4 sudah enggak. Sudah nyanyinya untuk lagu-lagu cinta kelas 4. Ya.
Jadi ada lagu-lagunya, ada gambarnya, ya ada gambar-gambar. Nanti kita tanya, coba kuda ditambah burung berapa? Nah, burung itu lambangnya 3, kuda itu lambangnya 5. Ada ini ya. Jadi mereka senang. Mereka tidak merasa bahwa itu sedang belajar, tapi mereka merasa itu sedang bermain. Seperti itu. Ya. Ya saya kira cukup itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, menginspirasi Anda semuanya, dan Anda siap juga nantinya ikut pelatihannya. Jangan cuma sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.